apakah Islam menolak demokrasi? Di satu sisi, kita hidup di dunia modern yang hampir semuanya mengadopsi sistem demokrasi. Pemimpin dipilih rakyat, kebebasan individu dijunjung tinggi, dan hukum dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tapi di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah, bukan suara mayoritas manusia. Nah, kalau begitu, apakah demokrasi bertentangan dengan Islam? Atau justru ada nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan ajaran Islam? Topik ini sering banget jadi perdebatan. Ada yang bilang demokrasi itu haram karena menyerahkan kekuasaan ke tangan rakyat, bukan kepada Allah. Tapi ada juga yang bilang demokrasi justru selaras dengan Islam karena mengedepankan keadilan, musyawarah, dan kebebasan berpendapat. Jadi, mana yang benar? Yuk kita bahas sampai tuntas. Segmen 1, pengantar demokrasi dan Islam. Demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan modern yang lahir di Barat. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, konsep demokrasi memiliki beberapa prinsip yang tidak asing dalam Islam. Demokrasi menekankan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin secara adil, serta kebebasan berpendapat dalam batas hukum. Sementara itu, Islam juga memiliki konsep pemerintahan yang mengutamakan keadilan dan musyawarah. Dalam sejarah Islam, kita mengenal konsep syura, musyawarah, yang diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad. Dalam Quran Surat Asy-Syura 38, Allah menekankan pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Artinya ada kesamaan nilai antara demokrasi dan ajaran Islam dalam hal partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Namun ada pula perbedaan mendasar. Dalam demokrasi, hukum dibuat berdasarkan kesepakatan manusia, sedangkan dalam Islam, hukum bersumber dari Al-Quran dan hadis. Inilah yang menjadi perdebatan utama. Apakah umat Islam boleh menerima sistem yang memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum sendiri? Sebagian ulama berpendapat bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam karena menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan Allah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa demokrasi bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka, pertanyaannya bukan sekadar apakah Islam menolak demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi bisa diadaptasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Segmen 2, perbedaan fundamental Islam dan demokrasi. Demokrasi dan Islam memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sering menjadi perdebatan. Salah satu perbedaan utama adalah sumber hukum. Dalam sistem demokrasi, hukum dibuat oleh manusia berdasarkan kesepakatan bersama melalui lembaga legislatif. Hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kehendak mayoritas. Sebaliknya, dalam Islam, hukum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang diyakini sebagai wahyu dari Allah. Hukum Islam bersifat tetap dalam prinsip-prinsip dasarnya, meskipun dalam hal-hal tertentu ada ruang untuk ijtihad atau interpretasi dari para ulama. Selain itu, ada perbedaan dalam konsep kedaulatan. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, mengubah hukum, dan menentukan arah negara melalui sistem pemilu. Sementara itu, dalam Islam, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah. Manusia hanya berperan sebagai khalifah yang menjalankan hukum-hukum Allah di bumi. Ini berdasarkan ayat Al-Quran. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Quran Surat Al-An'am 57. Perbedaan lainnya adalah dalam konsep kebebasan individu. Demokrasi menekankan kebebasan individu dalam berbagai aspek, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berekspresi, selama tidak melanggar hukum yang dibuat oleh manusia. Sementara itu, Islam memberikan kebebasan, tetapi dengan batasan syariat. Dalam Islam, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk menghina agama, kebebasan beragama diatur dalam konteks hukum Islam, dan kebebasan berekspresi harus tetap dalam batas moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun demokrasi dan Islam memiliki beberapa prinsip yang serupa, ada perbedaan mendasar dalam sumber hukum, kedaulatan, dan kebebasan individu. Namun, apakah perbedaan ini membuat demokrasi benar-benar bertentangan dengan Islam? Ataukah ada kemungkinan bagi keduanya untuk berdampingan? Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Segmen 3, pandangan para ulama. Dalam sejarah pemikiran Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai demokrasi. Ada yang menerimanya dengan syarat, ada yang menolaknya mentah-mentah, dan ada pula yang mencoba mengakomodasinya dalam kerangka Islam. Pandangan yang menerima demokrasi
Beberapa ulama dan pemikir Muslim kontemporer berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama prinsip-prinsipnya tidak menyimpang dari syariat. 1. Yusuf Al-Qaradawi. Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka dari Mesir, menekankan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan melalui musyawarah. Menurutnya, ini tidak jauh berbeda dari konsep syura dalam Islam. Namun, ia menegaskan bahwa demokrasi dalam konteks Islam harus tetap berada dalam bingkai hukum syariat dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Quraish Shihab, cendekiawan Muslim Indonesia. Quraish Shihab berpendapat bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Ia melihat bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan musyawarah dan keterlibatan rakyat dalam pemerintahan, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, perdebatan seputar demokrasi dalam Islam lebih kepada bagaimana sistem ini diterapkan, bukan pada konsep dasarnya, pandangan yang menolak demokrasi. Di sisi lain, ada ulama yang menolak demokrasi karena dianggap bertentangan dengan konsep kedaulatan Allah dalam Islam. 1. Sayyid Qutbah, pemikir Islam asal Mesir ini secara tegas menolak demokrasi. Ia berpendapat bahwa dalam demokrasi, manusia diberi hak untuk membuat hukum sendiri. Sedangkan dalam Islam, hukum hanya boleh berasal dari Allah. Ia menganggap demokrasi sebagai bagian dari jahiliyah modern, di mana manusia lebih mengutamakan hukum buatan mereka sendiri daripada hukum ilahi. 2. Abu A'la Maududi, pemikir Islam asal Pakistan ini juga mengkritik demokrasi Barat, tetapi ia menawarkan solusi alternatif yang disebut teodemokrasi. Dalam sistem ini prinsip-prinsip demokrasi tetap digunakan, seperti pemilihan pemimpin dan partisipasi rakyat, tetapi semuanya harus berada dalam batasan hukum Islam. Dengan kata lain, demokrasi tetap ada, tetapi bukan dalam bentuk sekuler, melainkan dalam koridor syariat Islam. Jalan tengah, demokrasi berbasis syariah. Dari perbedaan pandangan ini, terlihat bahwa perdebatan tentang demokrasi dalam Islam tidaklah sederhana. Ada yang menerima demokrasi dengan modifikasi, ada yang menolaknya secara mutlak, dan ada yang mencoba mengadaptasinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi apakah demokrasi bisa diterapkan dalam negara Muslim? Ataukah perlu ada sistem yang benar-benar berbeda? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menafsirkan Islam dalam konteks pemerintahan modern. Segmen 4. Implementasi demokrasi di negara Muslim. Dalam dunia Islam saat ini, demokrasi diterapkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai keislaman di masing-masing negara. Tidak semua negara Muslim menolak demokrasi, tetapi mereka mengadaptasinya agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 1. Indonesia, demokrasi Pancasila yang mengakomodasi Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa, tetapi tetap mempertahankan prinsip pluralisme. Islam memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan negara, tetapi hukum yang berlaku tetap berdasarkan konstitusi yang dibuat oleh manusia. Beberapa aspek hukum Islam, seperti perbankan syariah dan pengadilan agama, tetap diakomodasi dalam sistem hukum nasional. 2. Malaysia, demokrasi dengan monarki konstitusional. Malaysia menerapkan demokrasi dengan sistem monarki konstitusional, di mana raja memiliki peran simbolis sebagai kepala negara. Islam dijadikan sebagai agama resmi negara, tetapi masyarakat tetap diberikan kebebasan beragama dalam batasan tertentu. Hukum Islam juga diterapkan dalam urusan personal bagi umat Muslim, sementara hukum sipil berlaku bagi seluruh warga negara. Ini menunjukkan bahwa Malaysia berusaha menggabungkan demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam dalam aspek sosial dan hukum. 3. Turki, demokrasi sekuler dengan warisan Islam. Turki adalah contoh negara Muslim yang menerapkan demokrasi dalam bentuk sekuler. Sejak era Mustafa Kemal Atatürk, Turki mengadopsi sistem pemerintahan yang memisahkan agama dari negara. Namun meskipun secara konstitusi Turki adalah negara sekuler, nilai-nilai Islam masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan politik di Turki mengalami perubahan, di mana pemerintah mulai kembali mengakomodasi unsur-unsur Islam dalam kebijakan negara. Bagaimana negara Muslim mengadaptasi demokrasi? Dari contoh di atas, terlihat bahwa demokrasi dalam negara Muslim tidak selalu berbentuk demokrasi liberal seperti di Barat. Ada negara yang menyesuaikannya dengan hukum Islam, seperti Malaysia. Ada yang tetap mempertahankan pluralisme seperti Indonesia,
dan ada yang memilih jalur sekularisme seperti Turki. Artinya, demokrasi bukanlah konsep yang sepenuhnya bertentangan dengan Islam, tetapi lebih kepada bagaimana sistem ini diterapkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan terbesar bagi negara-negara Muslim adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segmen 5. Apakah Islam menolak demokrasi? Jadi, apakah Islam benar-benar menolak demokrasi? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Perdebatan ini terus berkembang karena Islam dan demokrasi memiliki beberapa kesamaan, tetapi juga perbedaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat mirip dengan demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, syura, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dalam banyak aspek, demokrasi memberi ruang bagi umat Islam untuk menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Namun di sisi lain, Islam menekankan bahwa hukum Allah adalah yang utama. Dalam demokrasi murni, hukum dibuat berdasarkan kesepakatan manusia, sedangkan dalam Islam, hukum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini menjadi titik perbedaan yang sering diperdebatkan. Realitanya, banyak negara Muslim yang tidak serta-merta menolak demokrasi, tetapi menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara lain memiliki cara berbeda dalam mengadaptasi demokrasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada yang menerapkan demokrasi dengan batasan syariah, ada yang menggabungkannya dengan sistem monarki, dan ada juga yang memilih pendekatan sekuler. Maka daripada bertanya apakah Islam menolak demokrasi, mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana demokrasi bisa diterapkan dalam kerangka Islam. Jika sistem demokrasi yang diterapkan tetap menghormati prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, persamaan hak, dan kepatuhan terhadap hukum Allah, maka demokrasi bisa menjadi alat untuk mencapai pemerintahan yang baik dalam perspektif Islam. Jadi apa pendapat kalian? Apakah demokrasi bisa berjalan beriringan dengan Islam? Atau justru harus diganti dengan sistem lain? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa bahas lebih banyak topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.